Oh, sardinan. Aku digawe, gawe ini ya. Ini aku tuh. Apa? Berbuk. Kalem? Orang motoran. Oke, tok deleng ke. Tok deleng. Orang begini loh, ya, bawa berana. Enggak. Fokus aku orang itu, isi orang lah. Depan-depan kok dapat 70. Pada pihak kedua sebidang tanah dan bangunan dengan letter C desa. Nomor ini masih saya kosongi, nanti mengikut yang ada di cover note karena cover note-nya baru ditandatangani siang ini. Begitu. Ini berdasarkan letter C desa nomor sekian, persil sekian, kelas sekian, seluas. Kalau kemarin itu untuk luasan begini Mbak Mujirahayu. Jadi kemarin itu untuk luasan yang disetujui, yang valid itu kan pengukuran dari BPN seluas 111 meter persegi. Nah, kalau untuk pengukuran yang dulu dipakai Bu Mas Riani Rumapia ketika jual beli dengan Pak Anto ya, itu katanya 9 kali 15 meter, betul? Ya, tapi pada waktu pengukuran kan petugas ukur dari BPN mengukur itu berdasarkan penunjukan batas dari pemilik tanah. Waktu itu berarti siapa? Jenengan atau Pak Anto? Pak Anto ya. Nah, berarti waktu itu yang diukur yang ditunjuk oleh Pak Anto dan hasil yang valid adalah hasil yang dipakai oleh BPN itu seluas 111 meter persegi. Jadi gimana itu Bang? Ya kemarin kan udah tak bicarakan sama Mas Panto. Katanya sih itu yang sertifikat biarin aja. Seperti kita sama-sama tahu bahwa kalian Batasnya Yang penting ini rumah Iya. gitu. Soalnya gini Mbak, kemarin itu yang tanahnya Pak Anto juga itu klaster sini Pak Kancana juga 3 bidang yang depan lapangan voli apa ya kalau nggak salah situ itu juga sama. Jadi dulu jual belinya dengan Pak Anto itu luasnya sekitar 100 sekian meter. Ketika diukur dari BPN luasnya hanya 97, ada yang 99. Nah ternyata di situ karena ada pengurangan untuk selokan kan tidak boleh masuk. Nah dulu waktu masih tanah kosong kan diukur tuh luasnya ternyata sekian, tapi setelah dibangun ternyata harus ada salurannya. Jadi saluran tidak boleh dimasukkan ke sertifikat. Begitu. Negara lah. Iya. Apa? Iya, Tapi misalnya jalan juga ya. misalnya jalan nih, dulu jenengan belinya sama jalan. Padahal ini sebetulnya jalan ini punya jenengan, tapi karena jenengan belum mau bangun, masih monggo dilewati sampai nanti saya bangun. Nah itu nantinya tetap tanah milik jenengan, tapi biasanya dikeluarkan untuk jalan. Karena kenapa? Pengukurannya itu sebelum dilakukan pembangunan. Biasanya begitu. Jadi memang kasusnya beda-beda sih. Ya ini lebih ke legalilanya kita aja. Begitu. Oke. Lalu yang kedua pasal 2. Jual beli tanah dan bangunan ini dilakukan dan diterima dengan harga 420 juta rupiah. Betul nggih? 420 juta rupiah dan akan dibayarkan secara transfer. Dibayarkan secara transfer oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan diberi tanda penerimaan tersendiri. Nanti tanda penerimaan tersendiri sudah saya bawakan kwitansi. Oke. Selanjutnya pasal 3, pihak pertama memberikan jaminan penuh bahwa tanah dan bangunan yang dijualnya ini adalah hak miliknya dan tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga yang telah sebelumnya diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. Jadi tidak sedang dalam agunan atau sengketa ya Mbak. Pasal 4, sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini maka tanah dan bangunan tersebut di atas beserta segala keuntungan maupun kerugiannya beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dengan demikian hak kepemilikannya sepenuhnya menjadi hak milik pihak kedua. Berarti mulai hari ini setelah penerimaan tanggung jawab pihak pertama. Tapi setelah ditandatanganinya perjanjian ini menjadi kewajiban dan hak pihak
pembeli atau pihak kedua. Selanjutnya pasal 6, perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihaknya. Gitu nggih. Pasal 7, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah atau mufakat. Saya harap kedepannya tidak akan pernah ada masalah. Jadi sudah jual beli putus sudah selesai, tapi tetap seduluran, begitu nggih. Apabila ini kan kita kan ngambil sisi jeleknya dulu, begitu nggih. Makanya adanya perjanjian kan sebetulnya untuk menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka dari pihak penjual dan pembeli akan menyelesaikannya di kediaman umum yang bertempat di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Pasal 8, hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam surat menyurat antara kedua belah pihak yang selanjutnya disetujui oleh kedua belah pihak dan menjadi satu kesepakatan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Banjarnegara tanggal hari ini 7 Agustus tahun 2024, di mana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Gitu? Ada yang mau ditambahkan? Cukup nih? Ya. Setelah ini saya minta tanda tangan